Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan membahas beberapa soal UAS tahun lalu tentang manajemen keuangan 2. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu teori, bisa dipelajari sendiri. Ini tentang perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan pembayaran dividen, tentang dividen yang stabil daripada yang fluktuatif. Mengapa? Itu jawabannya kalau dari saya, yang pertama, dividen yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan stabilitas ekonomi yang baik. Kemudian dividen yang stabil dapat memiliki resiko yang kecil. Kemudian dividen yang stabil dapat menarik para investor. Kemudian soal yang kedua yaitu sinergi dapat tercapai melalui merger. Ada 3 tipe merger yang semuanya bisa meningkatkan sinergi. Sebutkan dan jelaskan masing-masing merger. Yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal itu penggabungan 2 atau lebih perusahaan di mana jenis bisnisnya ini sama. Contohnya ini ada perusahaan roti. Jadi perusahaan roti dengan perusahaan roti itu merger horizontal sejenis. Yang kedua merger vertikal. Ini menggabungkan beberapa perusahaan yang saling berhubungan. Misalnya ini ada jalur produksi beruntun. Ini 2 perusahaan saling berhubungan namun enggak sama. Kayak ini contohnya perusahaan ban bergabung dengan perusahaan mobil. Ini kan beda tapi tetap berhubungan. Ini namanya merger vertikal. Yang terakhir yaitu merger konglomerat. Ini adalah proses merger yang menggabungkan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Contohnya perusahaan makanan bergabung dengan perusahaan mobil. Kalau untuk konglomerat ini kayak simbiosis mutualisme. Jadi perusahaan satu dan yang satunya itu saling menguntungkan dengan menukar saham satu sama lain, seperti itu. Langsung ke soal berikutnya, ada PT Makmur ditawari 4 macam investasi dana yang dibutuhkan dan tingkat pengembalian yang diharapkan masing-masing sebagai berikut. Ini sebenarnya enggak 4 sih, 5 ya. Biaya modal yang ditanggung perusahaan 13%, investasi akan didanai 20%, utang dan sisanya dari modal internal. Dana internal sebesar 60 juta rupiah tersedia untuk investasi kembali. Pertanyaannya yang pertama adalah investasi mana yang harus diterima? Menurut dividen residu berapa jumlah dividen yang harus dibayarkan? Yang jawabannya yang pertama ini adalah investasi A, B, C diterima dengan modal total 46.200.000. Ini kenapa investasi A, B, C ini diterima? Karena biaya modalnya sebesar 13%. Jadi yang diterima itu yang memiliki tingkat pengembalian di atas 13%. Dan investasi A, B, C memiliki tingkat pengembalian di atas 13%. Jadi diterima. Kemudian modal total sebesar 46.200.000 rupiah ini didapatkan dari investasi A, B, C yang dijumlah mendapatkan 46.200.000. 20% dari utang. Jadi 46.200.000 ini dihitung 20%-nya itu dibayar dengan dana hutang yaitu 9.240.000. Kemudian 80%-nya dari modal internal. Jadi 46.200.000 tadi dikalikan 80%, yaitu 36.960.000. Itu dari modal internal. Jadi 36.960.000 dari modal internal dan 9.240.000 rupiahnya dari dana hutang. Dividen yang harus dibayarkan ini dihitung dari dana internal dikurangi modal internal. Dana internalnya tadi dari soalnya ini ada 60 juta rupiah. Dikurangi 36.960.000 rupiah, 80% dari modal internal tadi. Dihasilkan 23.040.000 rupiah. Kemudian pindah ke poin B.
Bagaimana jika biaya modal berubah menjadi 10%? Tadi kan 13%, sekarang 10%. Kalau biaya modalnya berubah menjadi 10%, maka semuanya akan berubah. Jadi investasi A, B, C, D, dan E semuanya diterima. Karena dari kelima investasi ini semuanya 10% ke atas. Jadi semuanya diterima. Sehingga total dana yang dibutuhkan adalah Rp88.300.000. 80%-nya tadi dari modal internal. Rp88.300.000 kali 80%. Hasilnya yaitu Rp70.640.000. Sampai sini berhenti. Kenapa sampai sini berhenti? Karena dari modal internalnya aja udah menghabiskan Rp70.640.000, sedangkan modal internal yang kita miliki, dana internalnya cuma Rp60 juta. Jadi nggak bisa. Jadi tidak bisa menutup dananya. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya, perusahaan mendapatkan earning after tax sebesar 120 juta. Separuh dari laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Jumlah saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar. Harga saham saat ini di pasar sebesar 15.000 per lembar. Jika perusahaan ingin membeli sebagian dari saham yang ada dengan penawaran 20.000 per lembar, berapa? Yang pertama, yang A, earning per share, price earning ratio, dividen per share sebelum pembelian saham. Kita hitung. Yang pertama, earning per share, itu rumusnya earning after tax dibagi GSB jumlah saham yang beredar. Didapatkan 120 juta rupiah dibagi 1 juta rupiah, hasilnya 120. Earning after tax-nya tadi 120 juta dari sini, dari soalnya, iya. Kemudian lanjut ke berikutnya, price earning ratio. Ini rumusnya market price per share dibagi earning per share. Market price per share-nya tadi Rp15.000. Market price per share itu harga saham saat di pasar, 15.000 dibagi 120, hasilnya 125. Kemudian yang terakhir, DPS, dividen per share, itu jumlah dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham. Jumlah dividen yang dibayarkan 60 juta. Ini didapatkan dari ini, earning after tax sebesar 120 juta. Separuh dari laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Separuh dari 120 juta berarti 60 juta. Ini yang kita masukkan. 60 juta dibagi 1 juta, hasilnya 60. Jadi besar EPS-nya 120, PER-nya 125, DPS-nya 60. Kemudian ke yang B, harga saham, capital gain, dan jumlah lembar saham perusahaan setelah pembelian saham. Ini saham yang dapat dibeli perusahaan. Tadi kan ini kembali ke soal, earning after tax-nya 120 juta, kemudian setengahnya buat bayar dividen, sehingga sisanya 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini untuk membeli saham, di mana perusahaan ingin membeli sebagian dari saham yang penawar. Bentar, HP-nya lemot. Ya. Jadi 60 juta rupiah dibagi 20.000, hasilnya 3.000 lembar saham yang dapat dibeli oleh perusahaan. Kemudian kita pindah ke after stock repurchase. After stock repurchase ini adalah jumlah saham yang beredar setelah perusahaan membeli 3.000 saham tadi. Ini dihitung
Awalnya tadi kan jumlah saham yang beredar sebesar 1 juta lembar saham. Kemudian perusahaan membeli sebanyak 3.000 lembar saham. Jadi dikurangi 1 juta dikurangi 3.000, hasilnya 997.000 lembar saham. Kemudian pindah ke earning per share after stock repurchase. Ini rumusnya earning after tax dibagi after stock repurchase. Earning after tax-nya tadi ada soal. Iya, ada di soal. Ini 120 juta. Jadi 120 juta dibagi dengan 997.000. Hasilnya 120,36. Ini untuk mencari PO ASR yang diharapkan. Kayak ini untuk mencari ini loh. Sebentar. Harga saham, ya, harga saham setelah dilakukan pembelian. Itu untuk mencari itu. Itu PER, price earning ratio dikali earning per share-nya 125. PER-nya tadi 125, ini 125 dikali 120,36, hasilnya 15.045. Ini harga saham per lembarnya setelah perusahaan melakukan pembelian. Jadi harga saham jadi dari 15.000 menjadi 15.045 rupiah per lembarnya. Kemudian ke yang terakhir yaitu capital gain. Capital gain ini ngitungnya pakai periode ke-0 dari ASR atau after stock repurchase dikurangi PO. Ini PO ASR ini yang tadi harga saham setelah dilakukan pembelian 15.045 dikurangi harga saham sebelum dilakukan pembelian 15.000, hasilnya 45 rupiah. Jadi capital gain dari ini tadi sebesar 45 rupiah per lembar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebuah perusahaan memiliki data-data keuangan sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Hutang bank 12%, 220 juta, saham 360 juta. Ini dikurangi harusnya hasilnya nggak gini ya, nggak tahu dari soalnya gini soalnya. Terus penjualan dalam setahun 180.000, biaya variabel total 60.000 dikurangi hasilnya menghasilkan margin total kontribusi sebesar 120 juta. Biaya tetap total sebesar 70 juta, ini dikurangi menghasilkan laba operasi sebesar 50 juta. Bunga hutang bank ini yang biru ini aslinya di soalnya itu kosong. Cuma ngitungnya ini bunga hutang bank ini didapetin dari hutang bank yang awalnya 220 juta, ini diambil 12% dari 220 juta. Hasilnya 26.400.000. Itu dikurangi dengan laba operasi, menghasilkan laba sebelum pajak yaitu 23.600.000. Kemudian pajak ditaksirnya 10%. 10% ini kita dapatkan dari 10% dari 26.600. Dikurangi menghasilkan laba setelah pajak atau earning after tax sebesar 21.240.000. 21.240.000. Kemudian pertanyaannya yang pertama adalah hitung break even point perusahaan. Kita langsung aja. Lemot HP-nya. Nah, BEP perusahaan. Ini rumusnya biaya tetap total dibagi 1 min harga variabel total per penjualan. Ini jadinya gini, 70.000 dibagi 1 min 60.000 per 180.000. Ini
sebenarnya satuannya ribuan, jadi ini 70 juta, ini 60 juta, ini 180 juta, menghasilkan Rp104.478. Jadi BEP perusahaannya sebesar Rp104.478. Kemudian pertanyaan kedua, jika nilai nominal saham adalah 9.000 per lembar, berapa lembar jumlah saham yang beredar? Ini ngitungnya karena harga sahamnya tadi ditentukan 9.000 per lembar, jumlah nilai sahamnya yaitu 360 juta rupiah. Jumlah saham yang beredar dapat dihitung dengan jumlah nilai saham dibagi dengan harga saham per lembar. Jadi 360 juta rupiah dibagi dengan 9.000. Hasilnya menghasilkan 40.000 lembar saham. Kemudian yang selanjutnya, jika return saham yang disyaratkan adalah 25% dan dipakai untuk mengkapitalisir, berapakah nilai saham tersebut? Jika return saham yang disyaratkan 25%, maka ini rumusnya PN sama dengan P0 per 1 plus K pangkat N. Ini tadi P0-nya 360.000. Ini dalam ribuan, berarti 360 juta per 1 plus 0,25 sama dengan ini 288.000. Ini ya. Ditambah 03 ini dalam ribuan ini. Jadi 288 juta rupiah. Ini ada keterangannya. PN itu harga saham baru, PO harga saham, K tingkat return, N periode tahun. Nilai saham tadi P0 dikalikan K sama dengan 360.000 dikali 25% sama dengan 90.000. Kemudian yang terakhir D. Dengan membandingkan hasil pertanyaan C dengan nominal saham, bagaimana menurut Anda kapitalisasi saham tersebut? Dengan membandingkan poin C dengan nominal saham terlihat signifikan dan return dapat mempengaruhi nilai saham. Ini tadi dengerin baik-baik ya. Ini tadi yang poin C. Poin C sama poin D. Enggak sih, poin C tok. Ini untuk yang poin C ini satuannya ribuan, jadi ditambah 03. Jadi PN-nya harga saham barunya 288 juta. Kemudian nilai sahamnya 90 juta. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.